نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di waktu duha yang cerah di kota Barito Kuala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita untuk belajar bersama di Masjid Umar bin Khattab, pesantren Intan Ilmu, Kalimantan Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam mendidik umat sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam hingga saat ini. Menjadi manusia pendidik berarti dia punya peran yang besar untuk membentuk karakter orang lain. Dan manusia yang paling besar perannya dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada beliau di mana beliau bisa mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Allah Ta'ala berfirman, wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki pahala yang ghaira mamnun, yang tidak pernah putus. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala yang tidak pernah putus? Ini pernah dijelaskan oleh Imaduddin Ibnul Attar. Pada waktu beliau ditanya mengenai hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ila fadilatil Mustafa, ila hadratil Mustafa al-Fatihah, atau kalimat yang semisal. Imaduddin Ibnul Attar yang beliau merupakan muridnya Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kamu kesulitan untuk membaca tulisan An-Nawawi, konsultasikan kepada Ibnu Attar. Karena Ibnu Attar ini yang didiktekan, sehingga beliau paling paham tentang apa yang ditulis oleh gurunya An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Bagaimana penjelasan Ibnul Attar ketika beliau mendapatkan pertanyaan mengenai hukum orang yang menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyampaikan bahwasanya membaca Quran min a'dhamil qurubat, termasuk di antara amal yang nilainya besar. Wa amma ihda'uhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunqal min ahadin yu'taddu bihi. Adapun kebiasaan menghadiahkan bacaan Quran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dinukil dari ulama yang perkataannya diakui. Artinya tidak dinukil dari para ulama ahlu sunnah sampai zaman Imaduddin Ibnul Attar. Lalu kata beliau, ma'anna aslal qira'ah hasilun lahu sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pahala membaca Al-Quran yang dilakukan oleh setiap muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkannya, karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan itu. Wa kullu a'mali ummatihi fi mizanihi, dan seluruh amal saleh yang dilakukan oleh umat Islam ada di timbangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seluruh amal saleh kita Nabi sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahalanya? Karena beliau yang pertama kali mengajarkannya. Sehingga kita bisa sholat
kita bisa baca Al-Fatihah, kita bisa membaca Al-Quran, melakukan zikir A, zikir B, amalan A, amalan B. Karena yang pertama kali ngajari adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di posisi ketika beliau yang pertama kali mengajari, maka seluruh amal ketaatan kita masuk ke dalam timbangan amal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah ada ishtirakul ajri, ishtirak al ajri, kongsi pahala. Kongsi pahala bentuknya gimana? Orang yang beramal ternyata pahalanya tidak dia nikmati sendirian, tapi ada beberapa orang lain yang juga turut mendapatkan pahalanya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang ikut terlibat dalam kegiatan pendidikan. Mereka adalah orang yang ikut terlibat dalam kegiatan pendidikan. Sehingga siapapun yang punya peran dalam rantai kegiatan pendidikan, maka dia akan berkongsi pahala, berserikat dalam pahala dengan ketaatan yang dilakukan oleh seluruh anak didiknya. Ada yang bilang seperti ini, Pak, katanya Pak, kata siapa tidak tahu, tapi katanya ya, bahwa kalau kita menghadiahkan pahala untuk Nabi SAW, itu ibarat kita mengisi sebuah tandon ya, tandon pahala. Tahu tandon ya? Tempat penampungan air. Nah, saat kita mengisi tandon itu, jika kita banyak mengisi, nanti lama-lama akan luber. Ketika tandon itu luber, maka luberan tadi akan mengenai kita yang berada di bawahnya. Analogi semacam ini tidak bisa diterima. Pertama, ini jelas tidak ada dalilnya. Itu hanya akal-akalan sebagian orang sehingga dia membuat sebuah analogi. Makanya tadi saya sebut katanya ya. Kata siapa wallahu alam. Tapi ini ma'ruf di tengah masyarakat. Apakah analogi seperti ini bisa diterima? Kita jawab analogi seperti ini enggak diterima. Pertama, jelas tidak ada dalilnya. Yang kedua, analogi ini berarti menyimpulkan ada pahala Nabi SAW yang hilang. Dari mana? Ketika itu luber, berarti kan ada yang hilang. Padahal dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang telah berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Sehingga jika ada analogi bahasanya tandon itu luber karena saking banyaknya pahala yang dimasukkan ke situ kemudian ada yang keluar, berarti ini sama dengan menuduh tampungan amal Nabi SAW terbatas. Dan ini tuduhan yang tidak sopan yang diberikan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejatinya seorang muslim tidak perlu menghadiahkan amal untuk Rasulullah SAW karena otomatis saat bapak ibu beramal, beliau sallallahu alaihi wasallam turut mendapatkan pahala dari amal kita, baik dihadiahkan maupun tidak. Sebab ini bagian dari konsekuensi siapapun yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, maka dia turut mendapatkan pahalanya. Karena itu para ulama menjelaskan berkaitan dengan hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathah. Apabila manusia mati, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 amal. Apa saja jemaah? Illa min sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin yad'u lahu au waladin salih yad'u lahu. 3 pahala yang tidak putus kata Nabi SAW. Pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga anak saleh yang mendoakannya. Baik, siapa yang punya peluang untuk memiliki 3 amal ini? Ada sebagian di antara mereka di posisi dia nggak punya anak soleh, nggak punya anak sama sekali, nggak punya keturunan. Maka mungkin yang ketiga dia nggak punya. Ada yang dia nggak punya harta
sehingga dia nggak bisa sedekah jariah. Ada yang nggak bisa mengajarkan ilmu agama. Terbayang Pak, ketika ada orang tidak punya anak, tidak punya harta yang bisa digunakan sedekah jariah, dan tidak punya ilmu agama yang bisa diajarkan kepada orang lain. Kira-kira dia punya apa? 3 ini dia nggak punya. Tapi ada sebagian di antara mereka punya harta, nggak punya anak, nggak punya ilmu, dia bisa sedekah jariah. Ada yang punya ilmu, nggak punya harta, dia bisa mengajarkan agama. Ada yang cuma punya anak, nggak punya harta, nggak punya ilmu, dia bisa berharap doa dari anaknya. Tapi ada manusia yang punya 3-tiganya. Siapa yang punya 3-tiganya? Ulama dan para pendidik agama. Kenapa? Penjelasannya, para ulama dan pendidik agama yang mengajarkan kebaikan bagi umat manusia punya 3 hal ini. Pertama, dia punya amal sedekah jariah, dan sedekah ilmu termasuk sedekah jariah. Mas, tak tunjukkan gimana cara wudhu yang benar. Seperti ini cara wudhu yang benar. Lalu orang jadi tahu, oh baru tahu saya kalau wudhu kayak gitu. Ketika dia ngerti bagaimana cara wudhu yang benar, dipraktekkan dari mulai sejak dia tahu sampai dia mati, yang ngajari dapat pahala enggak? Yang ngajari dapat pahala? Walaupun yang bersangkutan sudah meninggal, pahala itu terus mengalir. Dan saya secara pribadi masih ingat siapa saja guru yang pernah ngajari saya wudhu, ngajari saya sholat, ngajari saya baca Quran, itu masih saya ingat. Saya pernah diajari wudhu oleh si A, saya pernah diajari wudhu oleh si B, saya pernah diajari sholat oleh si C. Itu masih saya ingat. Mereka orang-orang yang berjasa pada diri saya dengan ngajari-ngajari itu. Dan di posisi ketika kita mungkin masih anak-anak, lalu kita diajari gimana cara baca Quran yang benar. Yang pertama kali ngajari, dia seperti pasang pondasi. Sepanjang orang ini baca Quran sampai akhir hayatnya, maka yang ngajari ini dapat pahala. Walaupun mungkin sosok itu tidak terkenal, karena pada diri satu manusia ada banyak orang yang terlibat mendidik dia. Berapa jumlah gurunya Bapak? Pian gurunya berapa? Nggak dihitung ya. Guru matematika, guru fisika, guru biologi. Baik. Pada diri manusia ada banyak peran orang lain, sehingga pada diri satu santri ada sekian puluh guru, pada diri sosok A ada sekian puluh guru. Ketika orang ini menjadi orang besar, orang kibar, misalnya setingkat ulama internasional, di mana suaranya didengar oleh banyak orang, dan dia orang yang taat beragama, maka puluhan orang tadi turut dapat pahala. Sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah kita bisa melihat pengaruh dari sedekah ilmu, yang itu bisa menjadi sedekah jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jelas ulama dan orang yang mengajarkan ilmu agama berarti dia memberikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, yang pahalanya terus mengalir. Yang ketiga, awaladin saleh yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Kalau ada ulama yang nggak punya anak gimana Pak? Muridnya adalah anaknya. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-ubuwah ad-diniyah. Status bapak karena latar belakang agama. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW, ana bimanzilati abi lakum u'allimukum dinakum. Aku seperti bapak kalian, karena aku yang ngajari agama kepada kalian. Maka guru kita adalah bapak kita. Sehingga murid yang saleh, dia membalas jasa baik gurunya dengan cara mendoakan. Allahumma gfir li masyayikhina, ya Allah ampunilah guru-guru kami, wa asatidina, ampunilah para ustadz-ustadz kami.
Anda bisa baca seperti itu sebagai bentuk balas budi untuk orang yang pernah mengajarkan agama kepada kita. Sebagaimana anak yang saleh, dia tidak pernah melupakan jasa orang tuanya, maka dia doakan orang tuanya setiap saat. Murid yang saleh tidak pernah melupakan jasa gurunya, dia doakan gurunya setiap saat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau punya kebiasaan setiap salat mendoakan siapa? Imam Asy-Syafi'i. Sehingga saat salat atau ketika selesai salat beliau membaca Rabbighfirli wali walidayya wali Syafi'i. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan Imam Asy-Syafi'i. Di posisi inilah ketika seorang murid yang saleh dia ingat gurunya lalu mendoakan gurunya, maka bisa jadi jumlah anaknya lebih banyak daripada anak nasab. Bisa jadi jumlah anak murid lebih banyak daripada anak nasab. Nabi Muhammad SAW tidak punya anak laki-laki nasab yang hidup, bertahan hidup sampai beliau wafat. Semuanya meninggal sebelum beliau SAW wafat. Beliau punya anak nasab yang bertahan hidup dari anak perempuan, Fatimah radhiyallahu anha atau Zainab radhiyallahu anha. Namun kita semuanya adalah anak-anak dari sisi karena beliau mengajari kita, maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berikanlah salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu doa kita untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaitannya dengan ini jamaah, maka siapapun bisa berlomba untuk mengambil peran dalam pendidikan. Sehingga kalau kita bahas di sini tentang mendidik anak di tengah fitnah zaman, sebenarnya siapa yang paling berwenang mendidik anak? Jawabannya orang tuanya. Baik, saya minta angkat tangan. Wali santri yang santrinya ada di sini, angkat tangan. Wali santri. Cuman sedikit ya. Baik, sisanya bukan wali santri ya. Nah. Kenapa bapak tidak bawa pulang anaknya dididik sendiri? Kok malah diserahkan ke orang lain? Ibarat ini kan sebuah modal, Pak ya. Ibarat anak ini sebuah modal. Sebagai pemilik modal, bagi mereka yang dia punya keahlian untuk mengembangkan usaha, dia nggak bakalan ngasih modal itu ke orang lain. Mana modalnya? Tak kembangkan sendiri. Karena dia bisa mengembangkan usaha itu. Paham Pak? Saya ulangi ya. Anak ini seperti modal. Mereka adalah amanah yang Allah berikan kepada Anda, dan mereka bisa dijadikan apapun sesuai selera orang tua. Sebagaimana pesan Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi membawa fitrah. Fa abawahu ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lalu kedua orang tuanya yang membuat anak itu jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi. Artinya dia seperti gelas kosong. Lalu gelas ini akan jadi warna apa? Tergantung orang tua yang ngisi. Jika Anda merasa gelas kosong ini akan saya kuasai karena dia adalah investasi saya di akhirat, maka kalau Bapak punya kemampuan untuk mengelola modal itu sendiri, Anda tidak akan kasihkan ke orang lain. Anda bawa pulang, anak saya akan saya didik sendiri, biar nanti amal dia jadi amal saya. Setuju Pak? Berarti nanti anaknya bawa pulang ya. Baik. Cuman ya, karena mungkin banyak kaum muslimin yang memiliki aneka kesibukan. Saya harus bekerja Pak Ustadz, saya harus ini, saya harus ini, saya harus ini. Di saat yang sama saya tidak punya kemampuan tentang ilmu agama,
Saya nggak punya kemampuan untuk ngajari anak saya baca Quran, tidak punya kemampuan ngajari anak saya tentang tauhid yang benar, saya tidak punya kemampuan tentang itu, maka kita titipkan ke orang lain. Sudah? Berbiaya atau gratis? Kalau gratis 100% amal anak Anda dimiliki orang lain. Tapi kalau Anda mengeluarkan biaya, berarti kita kongsi. Tolong Pak Ustadz, Ustadz saya bayar ajari anak saya. Berarti kita kongsi pahala. Sehingga pada diri anak Anda sekian persen punya orang tuanya, sekian persen punya ustadznya. Saya mau tanya, yang wali santri ya, baik untuk yang tinggal di Mahat ini atau di pondok yang lain, Bapak lebih senang mana? Anaknya dibiayai sendiri atau dapat beasiswa? Kita tanya, wali santri Pak, wali santri lebih senang mana? Dibiayai sendiri atau dapat beasiswa? Dibiayai sendiri. Bapak? Oh enggak, anaknya enggak ada di sini. Wali santri yang lain mana tadi? Bapak? Lebih senang dibiayai sendiri. Yang lain dibiayai sendiri atau dapat beasiswa? Pilih mana yang lebih disenangi? Boleh jawab dengan tidak jujur. Anda lebih senang yang mana? Hah? Dibiayai sendiri. Teorinya ya. Kenyataannya dapat beasiswa. Subhanallah. Umumnya wali santri kalau kita tanya, Bapak lebih senang mana? Anaknya dibiayai sendiri atau dibiayai orang lain dapat beasiswa? Ya kalau bisa dapat beasiswa Pak Ustaz. Subhanallah. Sudah enggak terlibat ngajari, enggak terlibat bayari, mau dapat apa dia? Sudah enggak terlibat ngajari, enggak terlibat bayari. Sehingga kalau kita sepakat bahasanya kita sedang berkongsi ya, kita sedang kerjasama untuk membentuk seorang anak yang nanti semoga saat dia dewasa bisa beramal jadi anak soleh yang nanti pahalanya mengalir sesuai dengan jaringan setiap alur pendidikan yang dia alami. Kalau orang tuanya tidak terlibat sama sekali, maka bisa jadi dia nggak dapat pahala. Sehingga ada pertanyaan, apakah seorang bapak atau orang tua otomatis mendapat pahala dari ibadah yang dilakukan oleh anaknya? Saya ulang ya pertanyaannya, apakah orang tua secara otomatis dapat pahala dari ibadah yang dilakukan oleh anaknya? Otomatis atau tidak? Ya? Otomatis atau tidak? Tidak atau otomatis? Coba yang mengatakan otomatis angkat tangan. Satu. Banyak ya, jumhur. Yang mengatakan tidak otomatis ada? Enggak ada. Sekarang coba kita bacakan keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada satu buku yang saya tulis, judulnya Umur yang Kedua. Dan di buku ini saya membahas tentang bagaimana amalan yang bisa mengantarkan seseorang untuk mendapatkan pahala yang sifatnya abadi. Di antaranya adalah keberadaan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Apakah betul bahasanya orang tua itu otomatis dapat pahala dari amal yang dilakukan oleh anaknya? Misalnya seorang bapak nikah, lalu istrinya hamil, ditinggal, minggat. Suami ini minggat, meninggalkan istrinya bersama anaknya dalam rahimnya, nggak pernah ngasih nafkah, nggak pernah ngasih apapun sampai anak ini dewasa jadi ustadz pembimbing umroh. Masya Allah, berarti bolak-balik ke tanah suci. Setiap anak ini umroh, tawaf, sa'i, sholat, dan aneka ibadah yang lainnya. Ini bapak yang nggak tanggung jawab tadi dapat pahala nggak Pak? Otomatis dapat. Enak berarti ya.
Jadi kalau kayak gini diperbanyak saja Pak. Di Kalsel satu, Kaltim satu, nanti di mana satu lagi gitu Pak ya. Naruh bibit di sini, naruh bibit di sini. Setuju Pak? Kan punya banyak peluang. Gimana Pak? Apakah otomatis seperti itu? Kita lihat keterangan Syekhul Islam. Beliau mengatakan, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al lil abbi mithla amali jami' ibnihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadikan seorang bapak bisa memiliki amal yang sama dari seluruh anaknya. Wala na'lamu dalilan ala dzalik. Dan kami tidak mengetahui dalil tentang itu. Kalau sekelas Syekhul Islam menyebutkan kami tidak mengetahui dalil tentang itu, ya kurang lebih kalau sekelas beliau ya mungkin nggak ada dalilnya. Wa innama ja'ala ma yad'uhu al-ibnu lahu min amalihi alladzi la yanqati'u. Namun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan sebagai amal bagi anaknya adalah doa anak. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah awwaladin salih yad'ulah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersabda awwaladin salih ya'malulah atau awwaladin salih yuti'ullah atau anak soleh yang beramal, anak soleh yang taat kepada Allah. Beliau tidak bersabda demikian. Tapi yang beliau sabdakan adalah anak soleh yang mendoakannya. Artinya apa? Posisi otomatis tadi nggak berlaku. Yang benar gimana Pak? Kalau anak ini mendoakan orang tuanya, itulah yang bisa menjadi amal, tabungan amal bagi orang tua. Tapi kalau anak ini tidak pernah mendoakan orang tuanya, maka tidak ada istilah amal anak soleh ini otomatis jadi tabungan orang tuanya. Sehingga siapa yang bisa mendapatkan tabungan dari amal anak ini? Guru yang ngajari. Kalau orang tuanya ikut terlibat, berarti dia kongsi. Tapi kalau orang tuanya nggak ikut terlibat, sudah nggak ngajari, nggak bayari, di mana dia punya peluang untuk berkongsi dalam pahala? Baik, Ustadz, di sini yang SPP nunggak banyak nggak? Lumayan banyak. Beberapa. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi ini jadi penyakit semua ma'had Pak. Di Jawa itu banyak sekali pondok pesantren yang SPP-nya nunggak. Kok bisa Pak nunggak? Nggak tahu itu orang Kalsel. Jadi titip anak di pesantren, tapi dia sendiri juga nggak semangat untuk bayari. Di posisi yang sama, terkadang dananya dipakai yang lain. Sampai ada kasus ya, dia naruh anaknya di SD 6 tahun. Dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 gak pernah bayar SPP. Begitu mau lulus dilunasi Pak. Ya memang tetap dilunasi, tapi bayarnya setelah 6 tahun. Alasannya apa? Mohon maaf Pak Ustadz, kemarin uangnya saya pakai untuk bisnis, sehingga saya belum bisa bayar SPP nyicil tiap tahun. Tapi setelah lulus kelas 6 dilunasi. Setelah uangnya dipakai untuk usaha. Ini kan orang yang tidak jujur Pak. Loh kok bisa Pak? Berarti dia menggunakan dana sekolah dipakai usaha. Seharusnya kalau untung kan bagi hasil, tapi sekolah nggak dikasih bagi hasil. Sehingga begitu sudah dipakai usaha, untung langsung dipakai untuk nutupi SPP selama 6 tahun. Dia nggak ngukur inflasi, dia nggak ngukur gaji guru selama 6 tahun itu dibayar dari mana. Tapi kan sekolahnya kaya Pak. Sekolahnya kaya dari mana? Subhanallah. Makanya bangun kesadaran dari para wali santri. Anda di posisi sebagai pemilik modal, seharusnya yang terlibat utama adalah pemiliknya. Bapak kalau punya ruko di tengah kota Banjarmasin,
Dan ruku itu bagus, strategis, dipakai usaha apapun menguntungkan. Sementara Anda punya waktu yang longgar, punya kemampuan untuk menjalankan bisnis. Kira-kira Pak, ruku itu Bapak serahkan ke orang lain atau dipakai sendiri? Kira-kira gimana? Serahkan ke orang lain, kita bagi hasil saja. Pelitnya orang nggak bakalan dia lakukan itu. Ngapain saya serahkan ke orang? Nah, mending saya gunakan sendiri untuk usaha. Karena kalau diserahkan ke orang lain, berbagi. Tapi kalau dia tangani sendiri, dia akan dapat untung sendiri. Cuman sekali lagi, kita berkongsi dalam pendidikan anak. Baik, ini mudah-mudahan jadi motivasi bagi siapapun untuk tidak sampai ketinggalan dalam melibatkan diri di area pendidikan. Karena itulah cara kita, investasi kita untuk bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir. Umur kita terbatas dan kita berharap semoga anak kita usianya lebih panjang daripada orang tuanya. Dalam arti pasca orang tuanya meninggal nanti dia bisa lanjutkan amal soleh itu, sehingga ada peluang bagi siapapun muslim untuk bisa mendapatkan tambahan pahala pasca dia meninggal. Selanjutnya, kita menyadari bahwa pendidikan ini penekanannya adalah tujuan agar kita bisa hidup bareng berbahagia di surga. Sehingga apa harapannya? Saya naruh anak saya di pondok, saya ngajari anak saya agama yang lurus, agar nanti saya bisa berbahagia dengan anak saya di surga. Jangan sampai ada salah satu yang ketinggalan, entah bapaknya di surga, anaknya di neraka, atau anaknya di surga, bapaknya di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul di surat Az-Zumar ayat 15, Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sampaikan Nabi Muhammad, sesungguhnya manusia rugi yang sejatinya adalah alladzina khasiru anfusahum, orang yang merugikan dirinya sendiri, wa ahlihim, dan keluarganya, yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan kerugian sendiri, tapi Allah sebutkan dia merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Gimana Pak bentuk merugikan keluarganya itu? Sehingga di posisi dia rugi dan keluarganya rugi. Kita bacakan keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Beliau mengutip riwayat dari Ibnu Jurayj dari Mujahid rahimahullah, qala ghabinu anfusahum wa ahlihim, mereka membodoh-bodohkan diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Kenapa? Fala yakunu lahum ahlun yarji'una ilaihim, karena terpisah dengan keluarganya, sehingga mereka tidak punya keluarga yang nanti bisa kumpul bareng pada saat di akhirat. Wa yukhsiruna anfusahum, mereka merugikan diri mereka sendiri, fayahlikuna finnar, karena binasa di neraka, fayamutuna wa hum ahya fayukhsirunahuma, sehingga di posisi itu ketika mereka berpisah, yang di neraka ini hakikatnya mati walaupun sejatinya masih hidup, maka dia merugikan dirinya dan keluarganya. Baik, maksudnya adalah kenapa disebut oleh Allah merugikan dirinya dan keluarganya? Karena kalau manusia itu beda iman, beda amal, mereka bisa berpisah. Kebalikannya, saat orang itu sama iman dan sama amal, mereka bisa bersatu di hari kiamat dalam kebahagiaan. Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim
min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimani. Orang yang beriman dan keturunannya juga ikut beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami akan gabungkan mereka bersama dengan anak keturunannya. Sehingga bagian dari kesempurnaan kebahagiaan penduduk surga, Allah kumpulkan mereka bersama dengan anggota keluarganya. Kami ulangi ya. Bagian dari kesempurnaan kebahagiaan penduduk surga, Allah kumpulkan mereka bersama dengan anggota keluarganya. Bapak kebayang enggak? Di rumah terhidang aneka makanan enak. Semua makanan yang Bapak suka ada di situ. Ada haruan, ikan baung, patin bakar, tongseng, gulai, nasi kuning, dan aneka makanan Banjar. Masya Allah. Udah? Tapi tiba-tiba Bapak dapat WA dari pondok. Pak, anak Bapak opnam. Anak Bapak lagi opnam. Kira-kira sebagai orang tua yang sudah siap menikmati makanan, mendengar berita anaknya sedang menderita sakit, bisa enggak dia menikmati makanan tadi? Bisa? Kalau hati orang tua ini kebal, udah kebas ya, mungkin bisa. Tapi karena orang tua ini punya kasih sayang, saat dia mendengar berita itu, dia tinggalkan itu makanan dan langsung berangkat menjenguk anaknya. Bapak siap dengan aneka kenikmatan, tiba-tiba dapat kabar dari anak, Pak, duit habis kelaparan. Mungkin Anda tidak bisa menikmati itu. Demikianlah kondisi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Seorang yang sedang menghadapi kenikmatan, Allah sempurnakan kenikmatan itu di mana dia bisa menikmati bersama dengan keluarganya. Sehingga terkadang Anda punya orang tua yang mungkin, saya nggak ketemu bapak saya nggak ketemu ibu saya, mereka sudah meninggal waktu saya kecil. Berharaplah untuk bisa ketemu di surga dengan memberikan banyak doa kebaikan untuk mereka. Semoga dosa mereka diampuni dan semoga nanti bisa mengantarkan mereka untuk mendapatkan surga yang tinggi. Karena itu, sekarang kita lihat, pada saat mereka digabungkan di surga antara orang tua dan anak, bukankah dalam satu keluarga terkadang tingkat takwanya berbeda? Lalu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menggabungkannya? Karena takwanya beda, maka derajat di surganya berbeda. Takwa yang berbeda, derajat di surganya akan berbeda. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ketemunya gimana, Pak? Derajatnya beda. Ada dua kemungkinan. Ada berapa? Dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang berada di surga yang lebih tinggi diturunkan oleh Allah ke surga yang lebih rendah agar bisa ketemu dengan keluarga yang ada di surga lebih rendah. Jadi misalnya ya, bapaknya di surga grade 10, anaknya di surga grade 5. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan bapaknya, aku ingin mempertemukan kamu dengan anakmu di grade 5, maka kamu harus turun ke grade 5. Mungkin enggak seperti ini, Pak? Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak ya tulab? Ya? Mungkin. Berarti gara-gara anaknya bapaknya turun derajat. Seperti ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Allah tegaskan di lanjutan ayat, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak mengurangi amal mereka sedikit pun. Makna kami tidak mengurangi amal mereka adalah yang dapat surga lebih tinggi gak mungkin diturunin ke bawah. Berarti yang mungkin yang kedua, yang di bawah dinaikkan ke atas. Yang di bawah dinaikkan ke atas. Sehingga mereka yang berada di bawah dipertemukan
dengan keluarganya yang berada di grade lebih atas, karena Allah ingin memberikan kebahagiaan kepada mereka dengan cara dipertemukan di surga. Maksudnya begini Pak, coba kita renungkan bersama ya. Kita ini mengenal Islam setelah usia sekian. Ada yang baru tahu tentang kajian tauhid di usia 50 tahun, di usia 40-an tahun. Di masa silam dia punya pengalaman yang berwarna-warni. Ada yang gelap gulita, ada yang remang-remang, ada yang coklat butek dan seterusnya. Dulu saya Pak pemain jimat, dulu saya pernah dukun, dulu saya seneng klenik, dulu saya pernah berbuat syirik, dulu saya pemain riba, dulu saya peminum khamr, dulu saya ini, dan aneka kenangan kelam di masa silam. Alhamdulillah sekarang saya sudah tobat. Selanjutnya saya berharap anak saya lebih bersih daripada bapaknya. Semoga ketika anak saya lebih bersih, gak pernah bersentuhan dengan kesyirikan, gak pernah bersentuhan dengan klenik, dengan jimat, dengan aneka pelanggaran-pelanggaran dalam masalah akidah, gak pernah bersentuhan dengan riba. Coba para santri yang kelas 7, irfa'u aidikum, kelas 7. Nah, sudah pernah transaksi riba belum? Hah? Yang benar? Belum. Baik, yang kelas 12 sudah pernah transaksi riba? Riba itu apaan Pak Ustaz? Gak ngerti riba mereka. Kalau rabi ngerti gak? Nggak ada bahasa Banjar rabi. Oh nggak ada. Baik. Mereka ini putih Pak. Lihat bajunya ya, Masya Allah ya. Jadi yang orang tuanya dulu banyak melakukan transaksi riba, harta haram dia ambil, anaknya semoga lebih bersih daripada bapaknya. Dan mudah-mudahan ketika anak ini lebih bersih, Allah jaga sampai akhir hayatnya, lalu dia bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi, bisa ngatrol orang tua. Jadikan itu sebagai cita-cita. Jadi para santri, tayyib, Mas Mukal Karim, Hanif, ya Hanif, hadiah apa yang mau Anda anugerahkan untuk orang tua? Surga. Emang bisa memasukkan orang lain ke surga? Gak bisa. Yang bisa memasukkan orang ke surga hanya Allah. Hadiah apa yang mau Hanif berikan untuk orang tua? Hafalan 30 juz. Sekarang sudah berapa juz? 16. Kelas berapa Hanif? 10. Barakallahu fiik. Yassarallahu umur. Beliau mau ngasih hadiah mahkota bagi kedua orang tuanya. Begitu Hanif? Nah. Baik. Yang kelas ini kelas berapa? Hadi Asyar, kelas 11. Khud wahidan minhum. Baik. Yang tengah. Nah. Kelas 11. Mas Mukal Karim. Ananda Aulia Mutkin Mu'ti. Masyaallah. Ananda Aulia Mu'ti. Kamu mondok gratis atau bayar? Masyaallah. Hadiah apa yang mau kamu berikan ke orang tuamu? Menjadi anak soleh. Lalu berbakti kepada orang tua sampai meninggal. Yang meninggal yang mana? Barakallahu fiik. Mereka punya harapan-harapan besar yang subhanallah,
ketika itu terwujud dalam bentuk bisa ngatrol orang tuanya, mungkin mereka tidak bisa ngasih hadiah berupa rumah untuk orang tuanya. Mungkin mereka tidak bisa ngasih hadiah memberangkatkan bapaknya umroh atau haji. Tapi mereka berharap bisa ngasih hadiah berupa pahala di akhirat melalui doa yang mereka baca, bacaan Al-Quran yang mereka lantunkan. Sehingga inilah bukti nyata investasi besar yang ada pada anak. Maka dukungan bagi siapapun yang ingin mengembangkan investasi ini lebih maksimal, arahkan mereka bagaimana caranya untuk bisa menjadi orang-orang yang selalu berjasa dan bermanfaat bagi umat. Sampai Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Talbis Iblis, beliau pernah memiliki sebuah pernyataan. Kata beliau rahimahullah, jima'un hasala minhu mithlal imam Syafi'i wa Ahmad afdalu min ibadati alfisana. Hubungan badan yang menghasilkan manusia sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Ahmad lebih afdal daripada ibadah 1000 tahun. Karena ketika terlahir manusia seperti ini kemudian menghasilkan sebuah karya besar bermanfaat bagi manusia dan umat, alhamdulillah orang seperti ini akan menjadi tabungan berharga bagi orang tuanya. Maka pastikan bahwasanya anak Anda adalah tempat investasi yang paling hebat. Selanjutnya, ada satu doa yang dibaca dan diajarkan oleh Allah melalui kriteria, penjelasan kriteria Ibadur Rahman. Ibadur Rahman disebutkan oleh Allah di surat apa? Surat akhir dari surat Al-Furqan. Di antara ciri Ibadur Rahman yang disebutkan oleh Allah, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami istri dan keturunan yang qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan. Pak, kenapa Ibadur Rahman kok berdoa seperti itu, Pak? Hamba-hamba Allah yang mulia, kenapa doanya seperti itu? Karena manusia ketika keluarganya stabil, aktivitasnya stabil. Manusia itu kalau keluarganya stabil, secara umum aktivitasnya stabil. Bapak pernah berantem nggak dengan istrinya? Pernah. Kira-kira gimana perasaannya, Pak? Sama seperti yang lainnya, kacau sudah. Nggak usah pakai mikrofon. Jadi orang ketika keluarganya nggak stabil, saat dia beraktivitas di luar mungkin dia nggak bisa stabil, ibadahnya terganggu, aktivitasnya terganggu karena dia nggak stabil. Tapi kalau keluarganya stabil, maka dia bisa beraktivitas yang lain dengan cara yang produktif, yang lebih baik. Karena itu mereka berdoa kepada Allah agar menjadikan anak dan istrinya sebagai qurratu a'yun. Dan qurratu a'yun seorang mukmin adalah ketika istri dan anaknya satu frekuensi ketaatan bersama dia. Dia melihat anaknya berbuat ketaatan, dia melihat istrinya berbuat ketaatan, sebagaimana ketaatan yang dia lakukan. Itulah qurratu a'yun sejati yang dimiliki oleh seorang mukmin. Dalam kondisi inilah seorang yang beriman, dia berdoa kepada Allah agar dijadikan istri dan anaknya sebagai qurratu a'yun, maksudnya adalah sebagai pendukung, partner kebaikan di keluarga, sebagai partner kebaikan di keluarga. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Imam bagi orang bertakwa, berarti yang bertakwa siapa? Imamnya atau makmumnya?
Jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Berarti yang bertakwa siapa di sini? Imam atau makmum? Hah? Makmumnya. Kalau makmumnya bertakwa, seharusnya imamnya gimana? Lebih bertakwa. Berarti boleh nggak kita ini Pak berdoa seperti ini Pak? Jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Saya lihat diri saya belum bertakwa, masa saya bisa jadi pemimpin orang bertakwa, Mas? Apa enggak berlebihan itu? Ini doa berlebihan atau tidak? Ya? Apakah ini doa berlebihan? Jadikanlah kami pemimpin bagi orang bertakwa, kita sendiri juga belum bertakwa. Saya tanya ya, coba bapak-bapak dan para santri semuanya yang merasa bertakwa angkat tangan. Yang merasa bertakwa angkat tangan. Bertakwa. Santri yang merasa bertakwa angkat tangan. Ada bapak-bapak yang merasa bertakwa Pak? Boleh pulang duluan. Ada? Sehingga kita semuanya sepakat tidak boleh merasa bertakwa dan kita merasa diri kita ini kurang dalam takwa. Lalu gimana maksud jadikanlah aku sebagai pemimpin orang yang bertakwa, sementara kita merasa diri kita belum bertakwa? Ada satu tafsir yang pernah disampaikan oleh Imam Mujahid bin Jabr dalam kutipan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di risalah beliau, judulnya Risalah Ibnu Qayyim ila ahadi ikhwanihi, suratnya Ibnu Qayyim kepada salah satu temannya. Beliau mengatakan, qala Mujahid waja'alna lil muttaqina imama, ay waja'alna mu'tammina bil muttaqin muqtaddina bihim. Jadikanlah kami orang yang bermakmum di belakang orang yang bertakwa dan mengikuti orang yang bertakwa. Loh kok malah tafsirnya dibalik? Bukankah bunyi ayatnya jadikanlah kami imam bagi orang bertakwa, tapi tafsirnya Mujahid jadikanlah kami makmumnya orang yang bertakwa. Berarti tafsirnya apa? Dibalik. Lalu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza min tamami fahmi Mujahidin rahimahullah, dan ini bagian dari kesempurnaan, bagian dari kepandaian Mujahid rahimahullah. Beliau bukan menafsirkan dengan cara terbalik, tapi maksud beliau adalah fa innahu la yakunu rajulu imaman lil muttaqin hatta ya'tamma bil muttaqin. Karena seseorang tidak akan bisa menjadi imam bagi orang yang bertakwa sampai dia bermakmum kepada orang bertakwa sebelumnya. Saya ulangi ya, seseorang tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa hingga dia bermakmum dengan orang bertakwa sebelumnya. Fanabbaha Mujahidun ala hadzal wajhi alladhi yanaluna bihi hadzal matlub wa huwa iqtida'uhum bis salafil muttaqin. Sehingga di sini Mujahid memberikan catatan, seseorang bisa mendapatkan apa yang diharapkan, jadi imam bagi orang yang bertakwa dengan cara dia meniru as-salaf, as-saleh, para ulama pendahulu yang bertakwa. Sehingga maksud ayat ini waja'alna lil muttaqina imama, ini seperti mengajarkan kita estafet ketakwaan. Jadikanlah aku imam bagi orang yang bertakwa, maksudnya adalah jadikan aku untuk bisa mengikuti salafus saleh yang bertakwa sebelumnya, pendahulu saya yang bertakwa, sehingga nanti aku ketularan jadi orang bertakwa, lalu aku diikuti oleh keturunanku dalam ketakwaan. Maka kita bisa jadi imam bagi orang yang bertakwa jika kita bisa meniru orang bertakwa sebelumnya. Disitulah rantai ketakwaan yang tidak pernah putus. Dari Nabi SAW, lalu ke para sahabat, diikuti para tabi'in, diikuti generasi setelahnya, atba'ut tabi'in, generasi setelahnya sampai zaman kita. Sehingga kaum muslimin ini seperti gerbong
kereta yang tersusun dari mulai lokomotif yang paling depan sampai gerbong yang tidak akan pernah kita tahu berapa ujungnya, dan semuanya melakukan perjalanan yang sama. Siapa yang tidak naik gerbong itu, maka dia ketinggalan untuk menuju Allah Ta'ala. Nah, saat Bapak berada di gerbong terakhir, nanti akan ada gerbong belakangnya lagi menyusul gandeng dengan posisi Bapak, sehingga kita jadi orang bertakwa di sini, diikuti oleh anak keturunan kita dari generasi ke generasi. Itulah makna doanya ibadur rahman, waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami orang-orang yang menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Baik. Fayaj'aluhumullahu a'immatan lil muttaqin min ba'dihim, sehingga Allah jadikan mereka sebagai pemimpin bagi orang bertakwa setelah mereka meninggal. Wa hadza min ahsanil fahmi fil Qur'an, dan ini bagian dari, kata Ibnu Qayyim, pemahaman yang baik terkait Al-Qur'an. Wa altafahu laisa min babil qalbi fi syai', dan tafsir yang demikian jeli bukan karena menggunakan metode berkebalikan, tapi karena demikianlah konsekuensinya. Tayyib. Sehingga dari sinilah kita belajar untuk meniru orang baik sebelum kita, mencontoh Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah, mencontoh para sahabat radhiyallahu anhum sebagai murid-muridnya Rasulullah SAW yang bisa atau yang paling paham tentang bagaimana pengamalan beragama, dan mencontoh para ulama generasi setelahnya, dengan harapan nanti anak kita bisa mencontoh kita. Nah, tayyib. Selanjutnya, lalu apa kaitannya dengan zaman fitnah? Metode pendidikan pada prinsipnya sama, namun ada ujian tambahan yang harus dihadapi oleh seorang muslim di zaman fitnah. Yang dimaksud zaman fitnah adalah di zaman yang jauh dari zaman kenabian. Dan Nabi SAW telah menginformasikan, semakin jauh dari zaman beliau, potensi fitnah makin besar. Fitnah yang dimaksud itu apa sih, Pak? Semua yang bisa mempengaruhi keutuhan iman. Saya ulang, fitnah yang dimaksud adalah semua yang bisa mempengaruhi kekuatan iman. Sehingga ketika seseorang itu beriman, dia diuji oleh Allah dengan beragam ujian, dan makin akhir zaman ujian itu makin besar, terutama di area pemikiran, hiburan, dan aneka virus syubhat dan syahwat. Syubhat itu virus berkaitan dengan masalah apa? Pemikiran. Syahwat itu virus berkaitan dengan apa? Dengan hiburan. Di virus pemikiran dan hiburan. Pemikiran berarti syubhat, hiburan syahwat. Dan nanti makin ke sana makin gak karuan. Sehingga kalau dulu ya, mungkin di zaman bapak-bapak yang sekarang usia 60 ke atas, 60 ke atas, kita cari 60. Bapak usia berapa? 57, hampir 60 ya. Pada waktu Bapak masih remaja, pernah main Roblox? Enggak pernah? Atau game online? Enggak pernah. Jadi enggak pernah bersinggungan dengan gambar-gambar seperti itu. Sementara mereka ini peluang itu sangat besar. Coba game apa yang pernah dimainkan para santri? Hah? PUBG. Apa namanya? MBG. Udah ada. PUBG. Ada apa lagi? Roblox pernah. Nah, terus apa lagi? Hah? Saya kok agak ketinggalan nih istilahnya.
Tayyib. Apa nama gamenya? MM? Itu baru. Mereka mengenal hal baru yang zaman kita tidak ada. Sehingga dulu mungkin kita lebih aman. Paling dulu kan yang bapak-bapak yang sudah sepuh dulu mainan buaya, ya, mainan ular. Sekarang Masya Allah mereka bisa melihat aurat wanita dengan sangat mudah. Melalui permainan game, terkadang ada penampilan-penampilan apa, sangat mudah bisa mereka dapatkan. Dan ini semuanya serangan hiburan yang nanti bisa lebih parah. Jadi kalau sekarang cuman yang terpampang hanya di satu layar seukuran tempe. Mungkin besok ketika teknologi hologram sudah berhasil diciptakan, orang bisa melihat di layar besar dan tidak ada fisiknya, nggak bisa disentuh, tapi kelihatan dengan teknologi hologram. Teknologi meta sedang diciptakan. Bagaimana seseorang bisa masuk ke alam baru, metaverse, sehingga nanti sosok santri bisa mewujudkan dirinya, tapi di dunia maya. Dia bisa datang ke sana, bisa datang ke sini, tapi maya, mewakili dia yang ada di dunia maya. Lah kalau kayak gini Pak, gimana itu Pak? Bahayanya seperti apa? Kalau dibiarkan memang bisa hilang, karena daya tarik teknologi lebih dominan. Jangankan yang masih remaja, yang sudah tua saja sampai terkadang menjadi korban. Intinya adalah berikan komunitas yang baik. Alhamdulillah, kalau mereka masih mau tinggal di pondok, setiap hari yang mereka lihat, kalau enggak kitab, Quran sama ustadz. Walaupun mungkin mereka bosan. Lihat ustadz bosan enggak? Hah? Santri kelas 12 yang udah mau lulus ya, melihat ustadz bosan enggak? Enggak salah ya. Mereka bilang enggak salah. Masya Allah, tidak bosan ya. Sehingga mereka lihat setiap hari seperti itu. Alhamdulillah masih terjaga. Kadang kalau kita lihat anak-anak yang sekolah di luar, bebas pergaulan, kemudian interaksinya tanpa batas. Orang tua tidak tahu malam anak itu hilang, tiba-tiba pagi dia pulang, mungkin bawa anak orang. Dan itu ma'ruf. Bahkan di sebagian kabupaten di Jawa, yang kabupaten ini dikenal sebagai kota santri, artinya banyak pesantren, tapi tingkat hamil di luar nikah sangat besar. Dan itu yang jadi korban anak-anak usia sekolah. Kemarin kan sempat ada viral ya. Jadi pengadilan agama di sana mendapatkan pengaduan dari banyak orang tua. Kenapa Pak? Mereka minta agar usia pernikahan, batas usia minimal pernikahan diturunkan. Kalau sekarang kan berapa? 19. Yang perempuan 19. Dulu 17. Sekarang naik jadi 19. Kasusnya di usia 15. Usia 15, usia 16 sudah hamil. Orang tua pengen ini mau dinikahkan secara resmi dengan pasangannya, tapi tidak bisa, tidak sah secara negara karena belum cukup umur. Nah, masalahnya sudah hamil duluan. Solusinya gimana? Nuntut ke pengadilan. Dan kasus yang terbanyak itu ada sebuah kabupaten di Jawa yang dikenal sebagai kota santri. Apa ini Pak? Wallahu a'lam. Itulah fenomena semakin jauh dari zaman kenabian. Kata Rasulullah SAW, innahu la ya'ti zamanun illa wa kana ba'dahu syarrum min. Tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Belum lagi virus syubhat. Ada anak
salah tempat belajar pasca sekolah S1. Dan ini pengakuan dari mereka yang melihat langsung. Ketika dia belajar di UIN, Universitas Islam Negeri, liberal itu dominan di semuanya. Tidak tahu kalau di area Kalimantan ya. Kalau di Jawa, Masya Allah. Sehingga banyak santri yang dulu mondok di pesantren di Jawa, hafidhoh, yang laki-lakinya hafid Quran, hafidhoh yang perempuannya, bahkan hafal beberapa matan Nabi Suja hafal, matan Imriti hafal, matan yang lain dia hafal. Begitu sampai di kampus seperti ini, kena pengaruh virus liberal, akhirnya mereka menganggap tidak ada Tuhan. Jadi menjadi orang anti Tuhan, anti agama pasca interaksi dengan yang lain. Maka setelah dipupuk dengan baik di tempat yang baik, saat mereka keluar tolong jaga baik-baik. Pondok melepas di usia berapa tahun? 17? 18? Berarti sudah siap dinikahkan ya? Belum siap? Udah siap, alhamdulillah. Nanti kalau lulus langsung nikahkan Pak. Kok terus sedih, kenapa itu? Di usia 18 tahun mereka dilepas. Tapi mereka belum siap dengan alam rimba di dunia nyata yang mungkin tantangannya lebih berat. Kalau mereka tidak masuk ke ruangan baru yang lebih aman, bisa jadi mereka jadi korban berikutnya. Maka orang tua dalam hal ini punya peran untuk menjaga minimal ya, yang sudah tamam 30 juz angkat tangan. Kelas 12 30 juz angkat tangan. Angkat tangan. Yang 30 juz. 1. Ada lagi. 2. Yang lain angkat tangan. Berapa itu? Dominan mereka sudah 30 juz. Alhamdulillah. Bapaknya berapa juz? Juz jambu, juz mangga. Mereka sudah dominan 30 juz. Walhamdulillah. Berapa lama 30 juz itu bertahan? Wallahu a'lam. Karena menambah dengan hilang lebih cepat. Lebih cepat mana? Hilang. Mereka 30 juz selama 6 tahun. Bisa lebih. Untuk menghilangkan cukup 1 tahun. Hilang semua. Maka perjuangan 6 tahun akan tidak ada artinya kalau tidak dijaga. Sehingga Nabi SAW berpesan, ta'ahadul Quran, fawalladhi nafsi biyadi, lahu wa ashaddu tafallutan minal ibil fi iqaliha. Selalu ulang-ulang Al-Quran, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, dia lebih cepat lepas dibandingkan onta yang berusaha untuk melepas ikatannya. Karena onta itu punya kekuatan gigiti kekangnya, sehingga kalau tidak sering didatangi oleh peternak onta bisa lepas. Quran lebih cepat daripada itu, apalagi dalam situasi banyak hiburan. Maka para santri mohon diperhatikan, yang kelas 11 aina kuntum al-hadi asyar, berapa anak yang sudah hafal kamilan? Ada berapa? 1, 2, 3. Nanti dimungkinkan di kelas 12. Walhamdulillah. Yang lain menyusul insyaallah. Selanjutnya menjaga lebih berat daripada menambah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas apa yang telah disampaikan. Kemudian kita lanjutkan ke sesi tanya jawab kepada para hadirin sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ini ada suara, nggak ada orangnya. Oh, masya Allah. Saya dari KPK Caca. Dari Biro Caca. Wiro Braja. Iya. Cuma ada 2 tahun. Izin bertanya mengenai harapan orang tua apa saya dari anak itu dari doa anak saudaranya. Gimana status dan bobot ketika kita mempunyai anak-anak dan anak sabun, apakah status doa mereka sama dengan halnya dengan anak sendiri, dan juga sebaliknya kita dalam menafkahi dan memiliki anak-anak dan anak sabun itu apa juga status dan bobotnya sama di sisi itu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah secara umum, doa dari mukmin untuk mukmin yang lain bisa sampai. Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan generasi yang datang setelahnya, mereka berdoa, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Dari sini kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa bersambung dari mukmin ke mukmin yang lain. Walaupun tidak ada hubungan nasab. Sebagaimana yang Allah ajarkan, generasi yang datang setelah sahabat, mereka mendoakan para sahabat. Meskipun mungkin kita tidak punya nasab yang menjadi sahabat. Ada di antara bapak ibu yang bernasab sampai sahabat? Tidak ada ya. Sehingga kalau kita ditarik ke atas itu, mungkin nasab kita sampai lambung mangkurat, atau saudaranya lambung mangkurat. Yang nggak jelas nasab kita naik ke atas itu siapa Pak? Yang paling atas, wallahu a'lam. Akan tetapi dalam posisi ini, mukmin dengan mukmin yang lain ketika saling mendoakan bisa sampai. Namun kenapa di situ Nabi SAW mengatakan anak soleh yang mendoakan? Bagaimana kalau anaknya preman? Apakah berarti doanya tidak sampai? Beliau menyebutkan anak soleh yang mendoakan, karena umumnya anak soleh yang mendoakan orang tuanya itu lebih serius, lebih intensif, intensitasnya lebih banyak, lebih serius, karena punya hubungan kedekatan spiritual, hubungan kedekatan mental, hubungan sebagai seorang anak keturunan. Maka kalau misalnya bapak bisa mendidik anak sambung, anak angkat dengan suasana seperti itu, ada hubungan emosional sehingga mereka selalu ingat bapak angkatnya, mereka selalu ingat dengan orang tua angkatnya, dengan bapak sambung atau ibu sambung, lalu mendoakan kebaikan bagi mereka. Walhamdulillah, insya Allah doa itu bisa sampai. Intinya sesama mukmin bisa mendoakan kebaikan bagi mukmin yang lain, dan doa itu bisa sampai tanpa dibatasi harus ada hubungan nasab. Cuman kalau dia anak kandung yang soleh, hubungan emosional lebih kuat. Ketika anak itu tidak soleh, mungkin dia melupakan orang tuanya. Dan anak nggak soleh, nggak pernah sholat misalnya, gimana dia akan berdoa? Oh, dia sendiri juga nggak pernah doa, karena dia jauh dari agama. Tapi kalau anak soleh yang rajin ibadah, maka ada peluang orang tuanya rajin didoakan. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum alaikum. Apakah betul bahwa saudara laki-laki akan menanggung dosa-dosa saudari perempuannya? Apakah betul saudara laki-laki akan menanggung dosa saudari perempuannya? Apakah suami nanggung dosa istri? Apakah orang tua nanggung dosa anak? Saudara laki-laki nanggung dosa saudari perempuan? Ustadz nanggung dosa masyarakat? Nabi nanggung dosa umat? Ini semuanya salah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Hanya saja begini ya. Kalau ada orang punya kesempatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi itu tidak dia lakukan, padahal dia mampu, maka dia berdosa karena meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Orang tua melihat kemungkaran anaknya, padahal dia mampu untuk mengingatkan, mampu untuk menasihati, tapi orang tua diam saja, maka orang tua berdosa. Suami melihat kemungkaran istrinya, padahal dia mampu untuk mengingatkan, tapi suami diam saja, maka suami berdosa. Sehingga berdosanya bukan nanggung dosa istri, tapi berdosanya adalah dia tidak menunaikan kewajiban dia amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam. Saudara juga sama. Saudara laki-laki ketika melihat saudarinya melakukan kemungkaran, kok dia diam saja, maka saudara laki-laki ini berdosa karena tidak menunaikan kewajibannya. Kemudian anak saya cenderung overthinking, merasa tidak enak kepada orang tua karena merepotkan dengan biaya pendidikan. Padahal kami telah meyakinkan beberapa kali. Bagaimana sikap atau pendekatan orang tua untuk menenangkan anak? Ada sebagian anak yang terkadang berpikir seperti itu. Saya tidak ingin merepotkan orang tua, sehingga orang tua jangan membiayai saya. Biarlah dibiayai oleh orang tua orang lain. Berarti ini nggak mau ngerepoti orang tuanya sendiri, maunya ngerepoti orang tua anak yang lain. Baik, kita sampaikan kepada anak ini, kamu nggak usah khawatir. Saat kau belajar dan dibiayai oleh bapak, dibiayai oleh ibu, bapak biar turut dapat pahala. Sehingga kamu terus saja belajar, jangan mikir bagian itu. Fokus nanti untuk masalah biaya gampang. Ada teman saya, Pak. Beliau waktu mau ngambil kuliah doktoral di Indonesia ya, itu pingin nyari beasiswa. Nah, kemudian sama ibunya dilarang. Ngapain kamu nyari beasiswa? Ibu masih mampu membiayai kamu. Nanti kalau kamu kuliah dibiayai oleh orang lain, pahalanya kena dia. Biarkan ibu saja yang dapat pahala. Subhanallah. Akhirnya dia kuliah S3 itu dibiayai oleh orang tuanya. Padahal nilainya cukup mahal. Karena orang tuanya pingin pahalanya didapatkan oleh dia. Makanya sekali lagi seperti ini harus dimiliki oleh setiap muslim. Kalau kita nggak terlibat ngajari, minimal terlibat bayari. Ngajari sudah tidak, bayari tidak, mau ngambil peran apa coba? Wallahu a'lam. Kemudian ada seorang anak diasuh oleh bapak tirinya sampai ia menjadi hafidz Quran. Maka apakah mahkota akan dikenakan oleh bapak tirinya? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Tapi intinya innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang telah beramal baik. Sehingga dia mengasuh anak tirinya, lalu anak tirinya ini menjadi hafidz Quran. Apakah nanti mahkota itu akan diberikan ke bapak kandung atau ke bapak tiri? Bapak tiri gak usah emosi. Kalau misalnya kok malah bapakmu yang kena, wong aku yang ngajari. Karena masing-masing akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dapat pertanyaan seperti ini ya.
Suami istri bercerai, bapaknya pergi nggak tanggung jawab, tapi sudah cerai. Akhirnya ibunya sebagai single parent membiayai kehidupan dirinya dan anaknya, sampai anaknya ini berprestasi. Nah, setiap kali dia dipanggil untuk ke depan menerima penghargaan, dia dipanggil bin, nyebut bapaknya. Ibunya sakit hati. Jadi saya nggak terima Pak Ustadz, kenapa setiap dia dipanggil untuk menerima penghargaan karena prestasinya, yang disebut malah bapaknya, bukan ibunya. Ya kalau nanti disebut ibunya, coba kayak Isa bin Maryam, berarti tertuduh dia anak apa? Zina. Ibu kira-kira mau kayak gitu? Sudahlah, nggak usah perlu iri dan seterusnya. Cuman disebut nama, sahabat berprestasi, tapi yang disebut nama bapaknya yang kafir, Ibnu Mas'ud. Yang nongol malah nama Mas'ud. Padahal Mas'ud agamanya apa? Kafir. Anas bin Malik, yang nongol nama Malik. Ibunya Ummu Sulaim malah nggak disebutkan, Anas bin Ummi Sulaim. Sehingga mereka disebut karena hubungan nasab yang itu nggak mungkin putus. Mau bapaknya orang saleh, mau bapaknya orang kafir, nasab tidak bisa putus. Karena itu dalam hal ini, ketika ada orang yang dia berjasa kepada orang lain tapi namanya tidak tertera, dia nggak perlu khawatir, Allah tidak menyia-nyiakan amalnya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya belum mengenal puasa, kemudian berbagai ilmu kemudian saya ini anak saya di pesantren ini sampai nanti kelas 12 insyaallah mau saya, tapi di perjalanan kayaknya anaknya ini model mau anaknya saya, rumah saya selalu memutus dengan karena apapun alasannya kami tetap di pesantren. Apakah itu perbuatan zalim saya terhadap anak saya atau durhaka terhadap yang kedua Ustaz, tadi di situ terkait bid'ah adalah segala sesuatu yang mengurangi kekuatan iman atau ketakwaan. Yang saya tanyakan, apa maksud dari bid'ah akhir zaman dan bid'ah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya masih di sini Pak? Masih. Berarti ini nasihat untuk anak ya. Alhamdulillah. Sehingga ada masalah dalam keluarga diselesaikan dalam kajian. Ini kalau istilah orang Jawa, nabok nyileh tangan ya. Mukul pinjem tangan orang. Ya mudah-mudahan nanti nasihat ini bermanfaat. Memang belajar itu ujian dan melelahkan, capek, melelahkan, berat dan seterusnya. Kebayang mereka bangun sebelum subuh, kadang bangun jam 3, jam 4. Padahal kalau di rumah dia bisa bangun jam 6. Kebayang dia harus menghafalkan Quran, padahal di rumah dia bisa nyantai nonton TV. Kebayang dia harus antri makanan, antri toilet, tidurnya bareng dengan teman-temannya satu kamar. Padahal mungkin ketika di rumah dia punya ruangan khusus, punya privasi dan seterusnya. Tapi semuanya itu tidak dia miliki.
Namun tentu saja ini bagian dari perjuangan. Ada satu pesan yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bagi siapapun agar dia bisa bersabar ketika belajar. Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak kuat untuk merasakan kehinaan diri ketika proses belajar, dipaksa A, dipaksa B, ada tugas ini, tugas itu. Siapa yang tidak mau bersabar menahan ini, tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi, maka dia akan menegak gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Sehingga kita sampaikan kepada para santri ya, yang mau bodoh selamanya nanti boleh pulang selamanya. Yang mau bodoh saklawase, yang mau bodoh selamanya nanti langsung sampaikan ke Ustadz, saya mutung untuk mondok. Saya sudah berhenti sampai di sini mondok. Saya mau keluar dari pondok. Kalau mau bodoh selamanya. Tapi kalau antum pengen bertahan jadi manusia yang punya bekal ilmu yang baik, bersabarlah. Dan pondok ini jauh lebih nikmat, lebih enak dibandingkan beberapa pondok yang lain. Sarapan pagi lauknya apa? Ayam apa? Ayam bumbu merah Lombok Abang, Masya Allah. Makan siang kemarin lauknya apa makan siang kemarin? Lalapan sama apa? Ikan. Ayam. Malam ayam juga. Masya Allah. Ini funduk hotel Pak. 3 kali ayam semua. Kadang ikan. Haruan pernah haruan? Enggak pernah haruan? Hah? Pernah ya? Patin? Ini hotel Pak, bukan pondok Pak, bukan pesantren. Saya waktu mondok makan 2 kali, sarapan jam 7 dan makan malam jam 8 ya. Kalau nggak punya uang, siang lapar tidur. Udah, mau ngapain kalau nggak tidur? Ya dipaksa untuk berkegiatan ya bisa saja, tapi ya menahan lapar. Dan tanpa lauk, adanya cuma sayur, nasi, sayur, tok. Kalau nggak ada yang nyumbang lauk, nggak ada lauk. Dan umumnya sayurnya terong, sehingga kami sering dijuluki terongisme. Setiap hari terong, sudah mau bosan mau tidak pokoknya terong. Nasi kasih garam dikit, kasih air panas tambah terong. Setiap hari itu doyan gak doyan anak itu. Walhamdulillah, memang beberapa teman gak kuat sehingga keluar. Tapi yang betah, yang bertahan, alhamdulillah dewasa mereka jadi beberapa tokoh yang mungkin nama-namanya antum kenal. Dari proses sebuah kesabaran yang panjang dan mungkin tidurnya nggak enak karena kami tidak disediakan ranjang, tidurnya di alas karpet. Dan dulu bapak ibu saya membelikan ke saya tikar, sehingga tikar dipakai alas. Yang lain kadang ada yang nggak pakai tikar, cuman bantalnya adalah baju yang dilipet dipakai bantal. Pokoknya adanya itu. Mau itu enggak mau ya terserah. Baik. Oleh karena itu sabar, waktunya hanya sebentar. Berapa tahun? 6. Sementara setelah mondok kalian hidup berapa lama? Usia 18 tahun, 17 tahun. Mungkin mau meninggal usia berapa?
Ada yang mungkin wafat di usia 60-an tahun, masih hidup 40 lebih, hanya cukup bersabar 6 tahun, dan nanti akan menikmati hasil selama puluhan tahun. Sehingga tolong bersabar ya. Harapan orang tua yang ngasih dukungan agar anaknya betah bertahan di sini, mohon untuk tidak berpindah. Sanggup insyaallah? Baik. Yang kelas 9, angkat tangan. Kelas 9. Kelas 9. Yang mau pindah angkat tangan. Yang mau pindah? Nggak jadi pindah. Nggak jadi pindah. Di sini sudah enak ya. Di sini sudah enak. Silakan bertahan. Targetkan, saya tidak akan keluar pondok kecuali setelah mencapai 2 target. 1, hafal mungkin 30 juz. 2, bisa baca kitab gundul. Kalau sudah ini, silahkan nanti ngelamar anaknya Ustadz. Udah siap ya? Kok keberatan, kenapa? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Nah, yang kedua tadi apa? Hah? Fitnah akhir zaman. Tadi kita sebutkan bahwasanya fitnah adalah segala yang bisa mempengaruhi iman. Apabila orang bisa bertahan dengan maksimal, maka imannya teruji sehingga dia makin naik imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah orang bebas untuk mengatakan aku beriman sementara mereka tidak diuji, tidak difitnah? Sungguh kami telah memberikan ujian kepada generasi sebelum mereka, orang-orang dulu, sehingga Allah tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang pendusta. Maka kejujuran iman dibuktikan dengan apa? Saat diuji dia tahan. Nah, sekarang fitnah yang dimaksud di sini apa, Pak? Intinya 2 tadi. Fitnah hiburan dan fitnah pemikiran. Dua-duanya membahayakan. Fitnah hiburan mengajak orang untuk melampiaskan syahwatnya. Dan makin akhir zaman hiburan semakin beragam dan semakin mudah diakses. Apalagi di zaman internet, begitu mudah dan gampang orang mengakses aneka hiburan. Fitnah pemikiran, orang mudah terpengaruh dengan aneka pemikiran menyimpang. Apalagi sekarang semua orang punya mimbar untuk bicara, sehingga kadang orang hanya ikut mana yang viral. Yang jadi guru apa? Mana yang viral. Padahal belum tentu yang viral ini isinya benar. Maka akhirnya dia terpengaruh dengan pemikiran A, pemikiran B, pemikiran C. Karena ini lucu, Pak, ini banyak pengikutnya, ini viral. Sejak kapan standar kebenaran ditandai dengan banyaknya pengikut? Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau mentaati, menuruti permintaan mayoritas penduduk bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sebab kebenaran itu tidak berpihak kepada mayoritas. Maka dalam masalah kebenaran tidak berlaku prinsip demokrasi. Siapa yang paling banyak pemilihnya berarti dia benar, nggak berlaku. Bisa jadi kebatilan pengikutnya banyak. Bisa jadi kebatilan pengikutnya banyak. Karena itu kebenaran standarnya adalah siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, itulah jalan yang benar. Wala taghtar
bikathratil halikin, walaupun bisa jadi orang yang menyimpang jumlahnya lebih banyak. Bukan karena masalah menuduh siapapun kebanyakan manusia berarti nggak benar, bukan. Tapi kita memberi pemahaman bahwa standar kebenaran tidak dikembalikan kepada mayoritas. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagaimana sikap seorang anak ketika ingin meminta sesuatu lalu orang yang memberikan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan apakah ini sebuah didikan orang tua yang baik, yang artinya selama tak ada perkataan syariat dengan tujuan yang positif dan masalah besar. Dengan contoh seorang kita dengan ada seorang orang tuanya mengatakan satu pertanyaannya yang bisa mengajarkan kita bisa baca satu lalu seorang anak menerima kata-kata apa yang sukses apa yang kondisi membandingkan terbaik dengan gimana masalah dan bisa. Karena kalau kita melihat kebanyakan orang kalau mereka sesuatu pasti diberikan karena mereka yang ada. Masya Allah. Bapak ada di sini. Oh, Masya Allah. Gantian ya. Kalau tadi curhat bapak, sekarang curhat anak. Apakah dibenarkan ketika anak meminta sesuatu, lalu bapaknya menerapkan S dan K, syarat dan ketentuan berlaku? Tayyib. Hadiah itu boleh diberikan dengan bersyarat. Secara kaidah muamalah, hadiah boleh diberikan secara bersyarat. Sehingga aku akan ngasih hadiah ke kamu, syaratnya A, B, C. Bisa nggak Pak secara muamalah? Yang belum tentu syarat itu terwujud, berarti nanti kan goror Pak, nggak jelas berhasil atau tidak. Goror dalam kegiatan yang sifatnya sosial, yang artinya gratis. Hadiah kan gratis ya, hukumnya boleh bil ijma, boleh dengan sepakat ulama. Karena yang namanya hadiah itu boleh nggak jelas. Anda ngasih hadiah dalam bentuk sesuatu dibungkus kado, kelihatan enggak? Kelihatan atau tidak? Tidak. Sehingga makin nggak kelihatan, makin hadiah. Lain halnya kalau Anda ngasih hadiah kelihatan, nggak ada faktor surprise. Tapi kalau nggak kelihatan, bagus. Karena itu goror dalam hadiah hukumnya boleh. Sehingga ketika ada syarat dan ketentuan berlaku, ya, kau bisa dapat hadiah, boleh secara fikih muamalah. Baik. Selanjutnya, apakah dalam hal ini termasuk cara yang baik dalam mendidik anak? Karena terkadang anak sudah pingin banget, tapi orang tuanya tidak mengabulkan. Gara-garanya persyaratannya terlalu banyak. Kalau kau mau main HP, syaratnya 1, baca surat Al-Baqarah sekali nafas. Mustahil. Lalu gimana kalau kayak gitu? Selama tujuannya adalah untuk mendidik dan menambah amal bagi anak, ya insya Allah ini hal yang baik bagi orang tua. Sehingga kalau mau ini syaratnya ini, mau ini syaratnya ini. Membiasakan sang anak untuk berusaha terlebih dahulu sebelum mendapatkan tujuan. Satu-satunya tempat di mana kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa usaha hanya surga. Maka jangan melatih anak di dunia untuk cara itu sehingga membuat mereka jadi manja. Allah jadikan akhirat sebagai tempat hamba hanya dapat balasan tanpa amal. Sementara di dunia isinya amal untuk mengejar balasan. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, al-yauma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini isinya amal,
belum ada hisab. Besok kita akan dihisab dan nggak bisa nambah amal. Maka melatih anak kalau pengen sesuatu usaha dulu. Salah satunya tadi ya, kalau kau pengen apa syaratnya ini, silakan bapak-bapak yang lain ditiru seperti tadi. Wallahu a'lam. Oh, Masya Allah. Silakan. Nggak jadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat orang tua. Jadi sebagai orang tua tentu saja kita paham dan tahu betul kondisi keluarga itu mungkin lebih besar dari kesadaran anak itu sendiri. Biasanya karena itu kita motivasi menasihati doa berikan fasilitas paling baik kepada kita. Tapi antara kita sebagai orang tua kadang-kadang apapun yang kita berikan, apapun yang kita nasihati, kita tidak diberikan motivasi diri sendiri. Maka rasanya sulit untuk mereka mengembangkan kondisi. Biasanya kan pengalaman kita pengalaman kita sendiri, kita punya titik batas kita punya titik buat saja membuat kita termotivasi mengejar itu. Nah, itu yang kadang-kadang kita tambahkan orang tua. Kira-kira apakah ada tips supaya itu hanya sehingga kita pendidikan mereka ini masih sekedar dia wajib karena orang tua ingin dia di sini, tapi bagaimana dia masih itu sangat. Masya Allah, baik. Ya ini salah satu kendala dalam dunia pendidikan ya. Motivasinya kalau sepanjang hanya berasal dari luar, tidak sekuat ketika motivasi itu berangkat dari dalam. Makanya terkadang kita perlu membangun motivasi dari anak dengan cara dia diarahkan cita-citanya. Salah satu di antara yang membuat orang itu termotivasi untuk serius, apa kira-kira cita-citanya? Oh, dia pingin ini, pingin ini. Nah, keinginan dan cita-cita itu terkadang bisa jadi motivasi yang lebih kuat. Untuk anak laki-laki, Pak, insya Allah lebih ringan. Kenapa? Peluang untuk bisa kuliah di Timur Tengah lebih longgar. Kalau perempuan lebih terbatas. UIM itu kan sampai sekarang, Universitas Islam Madinah, sampai sekarang belum membuka untuk banat, untuk anak perempuan, baru yang laki-laki saja. Sehingga teman-teman kalau ingin memotivasi anaknya biar nanti semangat belajar, diajak umroh. Sampai di sana diajak masuk UIM, lihat situasi para mahasiswa yang ada di sana, kemudian dia ketemu lalu cerita-cerita tentang entah beasiswa, entah fasilitas, kenyamanan yang ada di sana. Itu terkadang membuat dia termotivasi. Saya pengen ke UIN. Nah, kalau sudah ada itu, yang dia bisa banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh agama. Dan sekarang, alhamdulillah, Pak, hidupnya melarat. Kalau sekarang kan, masya Allah, muncul di TV, diundang ke sini, diundang ke sini. Itu kan belakangan, Pak. Dulu ada nggak? Tidak ada. Sekarang itu bisa jadi motivasi. Sehingga banyak ibu-ibu yang kadang minta, Ustadz, anak saya biar jadi Ustadz. Saya seumur ini nggak punya cita-cita jadinya ke UGM, ke kampus negeri belajar ilmu umum. Karena sesuai passion. Itu yang jadi cita-cita. Tapi dengan itu memotivasi saya untuk belajar di area itu. Sehingga belajarnya ya belajar ilmu eksak dulu, Pak. Nah, mungkin teman-teman alhamdulillah sekarang bisa ditunjukkan nongol di TV misalnya kan, atau setidaknya punya peran dalam dakwah. Walaupun ini masih sifatnya duniawi, tapi mudah-mudahan itu bisa jadi motivasi bagi mereka. Wallahu a'lam. Cukup? Satu lagi ya, masya Allah. Mau pulang? Mau bertanya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi masalah soal anak Ustaz, kalau itu masalah nyawa Ustaz. Jadi kebetulan saya dari Ustaz. Jadi kami punya keinginan saya sama istri itu untuk masuk anak ke dalam pondok, tapi kalau sudah SMP. Kebetulan sekarang kelas 3 di sini. Nah itu mohon ada seperti tipsnya gimana cara menguatkan kami. Karena kebetulan tadi malam tuh satu anak saya ini tidurnya timbah. Tidurnya Timbah. mbak Ingat timbahnya Ustaz? Dimbah, Timbah. kaki neneknya. Jadi istri saya itu bilang, gimana ya Pak? Timbahnya aja kita nggak kuat lagi ngobrol. Saya khawatir Ustaz. Loh sabar dulu. Namanya juga tidak kok. Karena hati saya juga benar Ustaz. Insya Allah. Anaknya berapa Pak? Anaknya tiga. Kalau banyak mungkin rela Pak ya. Yang satu cewek yang paling besar. Jadi sama kami apapun yang kami untuk mempersiapkan hati. Karena pengalaman adik saya masuk pondok pesantren Ustaz dulu dan ibu saya itu hampir semingguan itu menangis saja. Ada apa? Saya nanti seperti ini karena dulu saya ini kan Ustaz. Masya Allah. Baik. Yang kelas 7. Kelas 7 mana? Nangis. Yang nangis angkat tangan. Nangis. Mana lagi yang nangis? Oh, gede kayak gitu nangis. Itu hampir di semua pondok Pak. Jadi mereka ketika berpisah pertama kali dengan orang tuanya di kelas 7, ujiannya di dua arah. Anaknya nangis ketika di pondok, ibunya nangis ketika di rumah. Hanya sebatas nangis karena kangen, bukan nangis karena derita ya. Itu cuma nangis karena kangen. Sudahlah, itu ujian nangis yang paling ringan ya. Ujian nangis paling ringan itu hanya nangis karena kangen. Anak bapak di pondok tidak akan terlantar. Di pondok santri pernah kelaparan enggak? Kelaparan? Pernah? Pernah kelaparan? Tidak pernah, alhamdulillah. Pas puasa bukan kelaparan. Menahan lapar ya. Tapi pertimbangannya begini ya. Terutama anak perempuan. Anak perempuan itu waktu belajarnya lebih sempit daripada laki-laki. Betul Pak ya? Begitu dia sudah nikah, kesempatan untuk belajar hampir tidak ada. Ya kalaupun ada, lebih terbatas daripada yang laki-laki. Maka kita sarankan, kapan lagi Anda memberi waktu belajar yang longgar bagi putrinya? Kalau tidak di masa saat dia di usia sekolah. Usia 11 tahun, 12 tahun, sampai usia 17 tahun, 18 tahun. Itu waktu emas. Kalau dia di rumah, salah satu resikonya HP, lingkungan, teman pergaulan, dan seterusnya, yang mungkin orang tua nggak bisa ngontrol lebih banyak. Tapi kalau di pesantren, yang bawa HP angkat tangan. Yang bawa HP ada? Tidak ada. Mereka nggak bawa HP. Mereka nggak bisa bermain Roblox, nggak bisa main game. Jadi saat mereka nggak bisa bermain seperti itu, fokus mereka belajar dan belajar. Nah, yang putri waktunya lebih terbatas. Kalau bisa, sudahlah, beratnya bapak insya Allah digantikan dengan sebuah manfaat yang lebih besar. Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.